ceritakan bahwa pada zaman dahulu kala hidup seorang ibu beserta ketiga orang anaknya di kaki sebuah gunung di Bengkulu. Kehidupan mereka sangat miskin. Mereka hanya mengandalkan mata pencarian dari sebuah perumahan sempit. Nah, pada penasaran kan ya teman-teman sama kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Sheryl Kaisa Zarin dari SD Negeri 09 Kota Bengkulu. Saya akan menceritakan cerita legendaris dari Bengkulu yang berjudul Si Bungsu dan Ular Daun. Begini ceritanya. Pada suatu ketika, sang ibu mengalami sakit keras. Hal ini membuat ketiga orang anaknya menjadi sangat sedih. Para orang pintar di desa menyarankan agar ibu tersebut diobati oleh daun-daun khusus. Dedaunan tersebut hanya ada di puncak gunung dan harus direbus oleh bara ajaib yang hanya terdapat di dalam sebuah gua di puncak gunung. Sayangnya di dalam gua tersebut hidup seekor ular sakti yang bernama Ular Daun. Menurut para leluhur desa, ular daun akan apa saja yang berada di puncak gunung. Anak-anak ibu tersebut tidak berani pergi ke puncak gunung kecuali si bungsu. Si bungsu rela pergi demi mengobati penyakit ibunya. Biar aku saja yang akan pergi ke puncak gunung, Kak. Tapi di puncak gunung itu hidup ular daun sakti. Nanti kau malah dimakan olehnya. Betul itu adik, kami tidak mau menolongmu. Lalu harus bagaimana lagi cara mengobati ibu? Aku rela melakukan apa saja. Tapi berhati-hatilah karena ular daun akan memakan siapa saja yang ada di puncak gunung. Ini hanya bisa memakanmu, kata orang pintar di desa tersebut. Namun, si bungsu tidak peduli. Ia segera pergi ke puncak gunung untuk mengambil bara ajaib. Sesampainya di puncak gunung, suasana mengerikan mulai terlihat. Dan tiba-tiba saja si bungsu ketakutan setengah mati. Ia berusaha bersembunyi di balik pepohonan. Belum sempat ia bersembunyi, ular daun sudah berada di hadapannya. Hei kawan, aku akan memakan kau sekarang. Tolonglah wah ular sakti, ibuku tengah sakit keras. Aku kemari hendak meminta bara ajaib. Jadi, risiko kemari hanya untuk mengobati ibumu. Benar wah ular sakti, demi cintaku pada ibuku, aku mohon tolonglah kami. Baiklah, aku bersedia memberikanmu bara ajaib. Tetapi ada syaratnya.
engkau harus mau menjadi budakku. Terima kasih wahai Larasakti. Aku akan pulang sebentar dan kembali untuk memenuhi janjiku. Kemudian pun si bungsu segera bergegas pergi ke rumah mengantarkan bara ajaib. Selanjutnya ia segera kembali ke puncak gunung untuk menjadi ular daun. Namun sebuah keanehan telah terjadi. Setelah si bungsu menjadi budak ular daun, tiba-tiba saja ular daun berubah menjadi pangeran tampan berbadan tegap lagi bersinar. Ternyata ular daun sebenarnya adalah Pangeran Abdurrahman Alamsyah yang terkena sebuah kutukan. Sementara kedua kakaknya merasa curiga. Kenapa si bungsu kembali lagi ke puncak gunung setelah mengantarkan bara ajaib? Adik kita kembali juga setelah mengantarkan bara ajaib. Kita harus ke sana untuk melihatnya. Betul itu kak, kita harus ke sana untuk melihatnya. Sesampainya di puncak gunung, betapa terkejutnya mereka melihat adiknya. Ia diperlakukan sangat baik dan diberi kemewahan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Kedua kakaknya merasa iri sehingga timbullah niat jahat untuk memfitnah adiknya. Akan kita makan saja kulit ular itu. Wah, ide bagus itu kak. Ayo lakukan. Dua kakaknya pun memasuki gua dan membakar kulit ular tersebut. Tujuannya agar si pangeran tampan mengira bahwa si bungsulah pelakunya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pangeran tampan merasa gembira karena dengan dibakar kulit ular tersebut, maka kutukannya akan hilang selama-lamanya. Akhirnya Pangeran tampan bisa hidup bahagia bersama si bungsu. Itulah cerita dari Sheryl. Adapun pesan moral yang didapat di dalamnya yaitu sifat terpuji akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan sifat tercela tidak akan mendapatkan kebaikan apapun.